Timnas Indonesia berganti apparel untuk 2024-25, serba-serbi Erigo gantikan Mills dan garap jersey Garuda. PSSI mengumumkan dalam sebuah rilis bila mereka berganti apparel untuk Timnas Indonesia periode 2024-25. Erigo diumumkan menjadi apparel resmi Timnas Indonesia pada 2024-25. Selain itu, Bokorocho juga terpilih menjadi official footwear Timnas Indonesia. Selamat kepada Erigo dan Bokorocho yang secara resmi terpilih sebagai mitra official tim nasional sepak bola Indonesia untuk 2024-25 melalui proses tender terbuka, tulis pernyataan PSSI. Dalam keterangannya, Erigo bakal menggarap sejumlah produk resmi untuk Timnas Indonesia, yakni pakaian dan perlengkapan olahraga, atasan, jaket, bawahan jeans dan bukan jeans, tas kasual, jam tangan, busana formal, dan kemeja batik. Ditambah lagi, Erigo juga akan menggarap jersey Timnas Indonesia. Desainer jersey Timnas Indonesia, Fajar Ramadan, juga mengonfirmasi bila Mills sudah tidak akan bersama Timnas Indonesia lagi. Kini Erigo menggantikan Mills yang juga produk lokal. Shin Tae-yong akui punya pemain kesayangan di Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong setelah bersama skuad Garuda kurang lebih 4 tahun tentu memiliki pemain yang disayangi. Selama menukangi Timnas Indonesia, Shin Tae-yong memang dikenal sebagai sosok yang tegas. Ia bahkan tak segan memarahi para pemain Timnas Indonesia dari berbagai level apabila ada yang melakukan kesalahan. Namun dengan sikap tegasnya itu, Shin Tae-yong juga menjadi satu-satunya pelatih yang bisa membawa 3 timnas lolos ke putaran final Piala Asia. Namun siapa yang menyangka bahwa Shin Tae-yong ternyata memiliki pemain kesayangan. Tetapi pelatih asal negeri Ginseng tersebut enggan mengungkapkan siapa sosok pemain tersebut. Shin Tae-yong enggan mengungkapkan karena agar para pemain tetap solid supaya bisa membuat timnas Indonesia tetap tampil bagus dan kompak. Di dalam hati saya memang ada pemain yang disayang, tapi tidak boleh karena timnas itu satu tim, ujar Shin Tae-yong. Sandy Walsh ternyata ikut bantu Shin Tae-yong bentuk karakter striker timnas Indonesia. Sandy Walsh nyatanya tidak hanya pandai dalam bermain, tetapi juga cerdas dalam melihat masa depan timnya. Hal ini berkaca dari sikap Sandy saat mentas bersama timnas Indonesia melawan Brunei Darussalam. Pada satu momen, Sandy berhasil menghadiahkan timnas Indonesia sebuah penalti. Namun alih-alih mengambil jatahnya untuk mencetak gol lewat titik putih, Sandy justru menyerahkan ke Ramadan Sananta. Alasannya pun membuat salut para penggemar. Sandy ternyata ingin turut membantu Shin Tae-yong dalam membentuk karakter striker timnya. Sandy ingin penyerang timnas Indonesia punya kepercayaan diri lewat koleksi gol yang mereka sumbang. Usaha itu terbukti ampuh. Sandy pun mengakui Ramadan semakin pedet tampil setelah gol itu. Saya ingin memberikan kepercayaan kepada penyerang karena kita butuh mencetak banyak gol, jadi mungkin ketika Sananta mencetak gol, dia bisa melanjutkannya dan itu benar-benar terjadi, ujar Sandy Walsh. Kevin Dix tampil solid lawan Manchester United, jadi dinaturalisasi untuk timnas Indonesia. Kevin Dix gagal membawa FC Copenhagen meraih poin pada laga melawan Manchester United. Namun pemain yang santer disebut akan dinaturalisasi untuk timnas Indonesia itu tampil cukup solid. Pelatih Jacob Nelstrup memberi kepercayaan pada Kevin Dix untuk bermain sejak menit awal saat berjumpa Manchester United. Selama ini pemain 27 tahun memang jadi pilihan utama di lini belakang Copenhagen. Kevin Dix tampil cukup solid di lini belakang. Pada babak pertama dia mampu mengantisipasi upaya menyerang yang dilakukan Anthony. Pada babak kedua, Kevin Dix kesulitan saat Alejandro Garnacho dimainkan. Kevin Dix tak mampu mengimbangi kecepatan pemain asal Argentina. Namun tak ada kesalahan fatal yang dilakukan Kevin Dix sepanjang laga. Dalam penampilannya, Kevin Dix berhasil melepas 74 umpan, terbanyak kedua di Copenhagen dengan akurasi 95%. Artinya, kemampuan build-up Kevin Dix cukup bagus. Erick Thohir ungkap kesiapan timnas Indonesia U17 di Piala Dunia usai ditempa di Jerman. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengklaim bahwa timnas Indonesia U17 siap memberikan penampilan yang terbaik pada Piala Dunia 2023. Setelah ditempa di Jerman selama lebih dari 1 bulan dalam training camp.
Ini semua demi kesiapan timnas Indonesia U17 menghadapi kejuaraan dunia. Saya yakin Keita siap berjuang untuk memberikan yang terbaik untuk Indonesia di panggung dunia. Bismillah, ujar Erick Thohir. Menurut Erick, selama 1 bulan lebih mental dan fisik para pemain timnas U17 ditempa di Jerman. Selama di Jerman, para pemain muda asuhan pelatih Bima Sakti itu jauh dari zona nyaman. Mereka berjuang mengasah kemampuan dan belajar menghadapi lawan-lawan yang lebih tangguh sebagai bekal tampil di Piala Dunia. Lawan bermain bisa dibilang rata-rata tim muda lokal Jerman. Mereka levelnya ada di atas kita, berani duel, nanti di Piala Dunia bisa melawan tim besar lagi, tegas Erick. Ira anggap laga versus Indonesia cuma pemanasan sebelum Piala Asia 2023. Timnas Indonesia bakal menjalani laga melawan Irak di kandang lawan pada 16 November 2023. Beberapa sumber mengatakan bahwa pelatih Irak, Jesus Casas sebelumnya telah menyiapkan rencana persiapan terpadu untuk singa Mesopotamia dalam persiapan Piala Asia Qatar. Jesus Casas menilai 2 laga kualifikasi Piala Asia 2027 dan Piala Dunia 2026 merupakan persiapan terbaik tim Irak. Apalagi sebelum Piala Asia, mereka akan menghadapi Indonesia dan Vietnam. Ini merupakan peluang yang ideal untuk mengenal kedua tim dan berinteraksi sebelum menghadapi mereka di putaran final Piala Asia awal tahun depan. Bisa dikatakan Irak memang menjadi tim terkuat di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sebab mereka ada di peringkat 69 FIFA. Sementara Vietnam ada di posisi 95 dunia. Disusul Filipina di peringkat 132 dan timnas Indonesia berada di posisi 147.